As-soal Rabi Ashar. Hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmil ghaib? Al-jawab la nusaddiquhuma liqaulihi ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Surah An-Naml. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahihun rawahu Ahmad. Hal nusaddiqul arraf? Pertanyaan nomor 14. Apakah nusaddiq? Mana nusaddiq? Membenarkan. Apakah kita boleh membenarkan al-arraf wal kahina? Al-arraf, apa arti arraf? Para peramal. Wal kahin, dukun. Fi ilmil ghaib, berkaitan dengan masalah menebak hal yang gaib. Jawab, la nusaddiquhuma, kita tidak boleh membenarkannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui hal yang gaib. Illallah, akan tetapi hanya Allah lah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Sehingga baik manusia maupun para malaikat maupun jin, tidak ada satupun yang mengetahui hal yang gaib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan au kahina, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih riwayat Imam Ahmad. Baik. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai status dukun, peramal, tukang sihir, dan kanan kirinya. Kemarin sudah kita bahas tentang status penyihir atau dukun. Kesimpulannya adalah jika praktek yang dilakukan adalah praktek syirik, maka statusnya musyrik atau orang kafir. Seperti praktek perdukunan dan sihir yang didahului dengan penyembahan kepada setan, sehingga dia dibantu oleh setan, maka status pelakunya keluar dari Islam. Kemarin kita sudah membaca beberapa keterangan para ulama yang menyebutkan tentang itu. Di antaranya keterangan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, wa qala Al-Qurtubi as-sihru la yatimmu illa ma'al kufri wal istikbar. Sihir tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kekufuran, wal istikbar, dan tindakan sombong, au ta'dhimi syaitan, atau mengagungkan setan. Fasihru idzan, sehingga dari hal ini maka sihir adalah dalun alal kufri, perbuatan yang menjadi indikator kekufuran, ala hadza takdir, dengan pemahaman di atas. Wa qala adz-Dzahabi, kata adz-Dzahabi, inna sahira la budda ay yukfar, penyihir itu pasti dia ayakfur, pasti dia akan bertindak kufur. Sehingga
Semua praktik ini menunjukkan bahwasanya penyihir akan melakukan tindakan kekufuran dulu, baru dia punya kemampuan sihir. Yang kedua, jika praktek sihir, di situ hanyalah memanfaatkan kecepatan tangan atau apa lagi? Atau misalnya atau dengan menggunakan obat, dengan obat-obat kimia untuk membuat orang pingsan. Nah, kalau seperti ini tidak kafir, tapi jika itu dilakukan dalam rangka untuk bertindak jahat, maka termasuk di antara perbuatan fasik. Seperti mau gendam orang dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membaca tentang hukuman bagi penyihir. Kalau ada orang yang terbukti melakukan sihir, apa hukuman yang berhak diterima oleh perbuatan semacam ini, oleh pelakunya? Di sini kita akan baca tentang uqubatus sahir, hukuman bagi penyihir. Ikhtalafal ulama, para ulama beda pendapat mengenai hukuman bagi penyihir. Ala qaulain, ada dua pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, wa huwa ma dhahaba ilaihi jumhur ahli sunnah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama ahlu sunnah di kalangan sahabat, tabi'in, wa fuqahaul amsar, dan para ulama dari berbagai negeri, dan salah satu riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, annahu mata thabatat jarimatus sihri bihaqqi insanin, ketika ada orang yang terbukti melakukan praktek sihir, baik dengan pengakuan atau bibayyinatin, atau ada bukti yang jelas, wajib qatluhu mutlaqan, maka dia wajib untuk langsung dibunuh, min ghairi istitabatin, tanpa dimintai untuk bertobat, tanpa dimintai untuk minta maaf. Illa ayyatiya taiban qabla ayyaqdira alaih, kecuali kalau dia sudah bertobat sebelum tertangkap. Jadi kalau dia ditangkap dalam posisi belum tobat, maka dia dijatuhi hukuman bunuh, walaupun setelah itu dia tobat. Jadi setelah divonis, dia kemudian minta maaf, bertobat, tidak diterima, tetap dibunuh. Qala Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, yuqtalus sahiru idza ulima annahu sahir. Penyihir itu dibunuh jika diketahui kalau dia adalah penyihir. Wala yustatabu, dan tidak diberi kesempatan untuk taubat. Wala yuqbalu qawluhu inni atruku sihra wa atubu min, dan perkataan dia, aku akan tinggalkan sihir, aku akan bertobat dari sihir, la yuqbal, tidak diterima. Fa idza aqarra annahu sahir, jika dia mengakui kalau dia adalah penyihir, faqad halla damuhu, maka darahnya halal. Wa in syahida alaihi syahidan, dan kalau ada dua orang yang jadi saksi annahu sahir, dia adalah penyihir, fawasafu dzalika bisifatin, kemudian dia menceritakan tentang kriteria sihirnya, yu'lamu annahu sahirun, yang dengan itu bisa diketahui bahwasanya dia adalah penyihir, qutila, maka dia dibunuh, wala yustatabu, dan tidak diberi kesempatan taubat. Wa in aqarra, kalau dia mengakui, faqala, lalu dia mengatakan, kuntu ashiru wa taraktu hadza mundu zamanin, dulu memang aku pernah menyihir, tapi sekarang udah aku tinggalkan, sudah lama aku tinggalkan.
qubila minhu, diterima, walam yuqtal, pernyataannya diterima dan dia tidak dibunuh. Wa kadza, demikian pula, lau syuhida alaihi annahu kana marratan sahirun, jika hukum tadi apa? Keterangan tentang status perbuatan, benar, salah, boleh, tidak, halal, haram, dan seterusnya, itu hukum. Wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh, haram, itu hukum. Keterangan tentang status perbuatan. Kalau hukuman adalah konsekuensi yang didapatkan oleh seseorang karena pelanggaran. Sudah? Kalau orang tidak tahu hukum, maka dia tidak dihukum. Saya nggak tahu kalau ini haram. Ada orang misalnya minum dengan warna seperti ini, Masya Allah. Lalu dia minum, nggak taunya ini khamr. Berarti dia tidak tahu kalau minum ini hukumnya haram. Apakah dia dihukum cambuk? Tidak, karena dia tidak tahu. Saya nggak tahu kalau ini haram, dia tetap konsumsi karena dia nggak tahu kalau itu haram. Maka dia tidak dihukum karena nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, saya tahu ini haram, tapi saya nggak tahu kalau minum ini dicambuk. Nah, dia tetap minum, padahal tahu itu haram. Berarti dia tahu hukum, tapi tidak tahu hukuman. Maka dia tetap dihukum. Paham insyaallah ya? Baik. Ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Dia lapor kalau di siang hari Ramadan. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, saya melakukan salah besar. Kamu ngapain? Aku melakukan hubungan badan. Wa ana sha'im, sementara aku sedang puasa. Nah, orang ini lapor dalam kondisi dia tidak tahu hukuman. Tapi dia tahu hukum, kalau puasa nggak boleh hubungan badan. Tahu itu. Tapi hukumannya apa dia nggak tahu. Maka Rasulullah SAW meminta kepada dia, bisa nggak kamu memerdekakan budak? Nah, nggak punya budak. Kalau begitu, puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan saja nggak kuat. Kalau begitu, berikan makan kepada 60 orang miskin. Dan dia nggak punya. Baik. Zahir dari hadis sampai kemudian dia diberi hadiah oleh Nabi SAW dan diminta untuk membagikan kepada orang miskin di sekitarnya. Tapi dia adalah orang yang paling miskin di kampung itu. Akhirnya dimakan sendiri. Berdasarkan hadis ini, yang bersangkutan ketika melanggar itu dia tidak tahu hukumannya apa. Maka dia tahu hukum tapi tidak tahu hukuman. Bisa dipahami ya? Baik. Kalau tahu hukum tapi tidak tahu hukuman, tetap dihukum. Tapi kan kamu tahu ini salah. Iya, saya tahu. Tapi saya tidak tahu kalau hukumannya seberat itu. Tetap dihukum. Karena seharusnya perbuatan yang salah dia tinggalkan, bukan tetap dia kerjakan. Baik. Selanjutnya, hukum penyihir. Hukum penyihir tadi ya. Hukum penyihir tadi kan ada 2 Pak ya. 1 apa? Kafir. 2 fasik. 1 kekufuran, 1 dia kafir, yang kedua tidak sampai kafir. Dia berstatus sebagai orang fasik. Apa yang dibaca ketika ada benda jatuh? Bismillah. Bukan takbir ya. Jadi kalau ada proyektor jatuh, screen jatuh, Anda baca bismillah. Kepleset juga baca bismillah, bukan takbiran.
Kita lanjutkan. Hukum bagi penyihir ada dua ini. Kafir sama apa? Fasik. Nah, sekarang kita bicara hukuman. Hukuman penyihir. Di sana ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukuman bagi penyihir dibunuh. Dan ini pendapat jumhur. Kecuali pada kondisi pertama apa tadi? Dia taubat sebelum tertangkap. Yang kedua, dia sudah lama meninggalkannya. Ya, saya pernah praktek sihir tapi udah lama sekali dan cuman sekali saja waktu itu. Nah, yang seperti ini dia dimaafkan. Selain dari dua kondisi ini, maka dia dihukum bunuh. Baik, dan ini pendapat jumhur ulama, baik di kalangan sahabat, tabi'in maupun beberapa ulama generasi setelahnya. Dan tadi kita sebutkan pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Malik. Imam Malik mengatakan, as-sahiru kafirun yuqtalu bis-sihri wala yustatabu. Penyihir itu kafir. Dia dibunuh karena sihirnya dan tidak dimintai untuk taubat. Berbeda dengan orang murtad. Jadi kenapa ada kalimat wala yustatabu, tidak dimintai taubat? Maksudnya karena ingin menjelaskan seperti ini. Orang murtad. Apa hukuman orang murtad? Dibunuh. Dengan sebelumnya diberi waktu taubat. Diberi waktu taubat 3 hari. Jadi kalau ada orang murtad, dia ditangkap. Lalu dimasukkan ke dalam penjara dan dia diberi kesempatan selama 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari dia bertaubat, masuk Islam lagi, maka dia tidak dihukum. Tapi kalau dalam waktu 3 hari dia tetap tidak mau masuk Islam, maka dia dihukum bunuh. Demikian aturan bagi orang yang murtad. Sehingga dalam posisi ini ada 2 keadaan. Jika taubat dengan kembali ke Islam, maka dimaafkan. Jika tidak taubat, maka dia dibunuh. Demikian kondisi orang yang murtad. Penyihir, dia dibunuh tanpa diberi kesempatan taubat. Dia dibunuh tanpa diberi kesempatan taubat. Sehingga walaupun setelah dia tertangkap kemudian dia bertaubat, tetap dibunuh. Karena dia dibunuh sebab sihirnya, bukan sebab kufurnya. Karena dia dihukum dengan sebab sihirnya, bukan kafirnya. Dia dibunuh dengan sebab sihirnya dan bukan kafirnya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ya.
Wa qala aidan wala tuqbalu taubatuhu bal yatahattam qatluhu kazindiq. Tidak diterima taubatnya, namun dihukum dengan bunuh kazindiq, seperti orang zindik. Orang zindik itu siapa? Munafik, yang dia menyerang Islam terang-terangan, menyudutkan Nabi, menyerang para sahabat, menyudutkan Al-Quran secara terang-terangan. Itu disebut sebagai orang zindik. Parahnya munafik. Orang munafik yang makin parah itu namanya zindik. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, fa idza jaa as-sahiru awiz zindiqu ta'iban qabla ay yashhadu alaihima qubilat taubatuhuma. Apabila penyihir atau orang zindik bertaubat sebelum masyarakat melaporkan, maka tobatnya diterima. Demikian keterangan kutipan dalam tafsir Al-Qurtubi. Baik. Kemudian waqala Ibnu Qudamah, kata Ibnu Qudamah, hukuman bagi penyihir adalah dibunuh. Ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais ibn Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz, wa huwa qaulu Abi Hanifah, dan ini pendapat Abu Hanifah serta Imam Malik. Ila angqal, sampai beliau mengatakan, wa hal yustatabu sahir, apakah penyihir diberi kesempatan untuk taubat? Fihi riwayatan, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang pertama, la yustatabu, tidak diberi kesempatan taubat. Wa huwa dhahiru ma nukila 'anis sahabah, dan ini sesuai dengan keterangan yang dinukil dari para sahabat. Fa innahu lam yunqal an ahadin minhum annahu istataba sahiran. Tidak dinukil dari seorang pun di kalangan sahabat bahwa mereka memberi kesempatan bagi tukang sihir untuk bertobat. Sehingga tadi begitu ketangkap dalam posisi dia belum ngaku, dalam posisi dia belum bertobat sebelumnya, jadi ngakunya tobat setelah tertangkap, maka tidak diterima. Dan mereka berdalil dengan hadis Jundub bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, haddus sahiri darbatun bisayf, hukuman bagi penyihir adalah dipenggal dengan pedang, alias dibunuh. Baik, sampai di sini insya Allah dipahami ya. Dan ini pendapat yang pertama. Pendapat siapa? Jumhur ulama. Sekarang kita beralih ke pendapat yang kedua. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Wa huwa madhhabul Imam Syafi'i wa Ibnu al-Mundhir wa riwayatun 'anil Imam Ahmad. Pendapat kedua ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat Ibnu al-Mundhir, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Anna sahira idza amila bisihrihi ma yablughul kufra, bahwa tukang sihir apabila dia melakukan praktek sihir yang sampai pada tingkatan kekufuran, wajib qatluhu kufran, maka dia dibunuh sebagai orang kafir. Ba'dal istitabah, setelah diminta untuk bertobat. Amma idza lam yablugh al-kufra, namun jika tidak sampai pada tingkatan kekufuran, wa qatala nafsan, dan dia sempat membunuh jiwa, qutila qisasan, maka dia dibunuh sebagai bentuk qisas. Wa ma siwa dzalika yu'azzar, kalau tidak sampai pada tingkatan membunuh, maka ditakzir. Kita buat kesimpulan di sini. Ini tadi pendapat yang pertama, dibunuh ya. Pendapat siapa tadi? Jumhur. Sekarang kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tentang hukuman bagi penyihir, di situ ada rincian. Hukuman bagi penyihir itu
dirinci. Yang pertama, jika praktek sihirnya adalah praktek kufur, seperti penyembahan kepada selain Allah, menginjak Al-Quran, mengencingi Al-Quran, nulis teks Al-Quran dengan darah haid, dan aneka praktek sihir yang lainnya yang dia dilakukan dengan cara kekufuran, maka hukumannya dibunuh karena murtad. Jadi dia dibunuh bukan karena sihirnya, tapi dibunuh karena murtad. Perhatikan bedanya dengan yang di atas tadi. Jadi kalau penyihir menurut yang pertama tadi dibunuh karena sihirnya. Makanya tadi di sini kami bedakan, ada orang yang murtad dan ada penyihir. Penyihir dibunuh tanpa diberi kesempatan taubat karena dia dibunuh dengan sebab sihirnya. Mungkin bisa ditambahkan di sini ya. Catatan yang ini saya koreksi boleh? Boleh, nanti di bukunya dikoreksi juga. Nah, begini. Dibunuh karena sihirnya. Ini pendapat jumhur, kecuali. Jadi saya tambahkan di sini karena sihirnya. Baik. Kita beralih ke pendapat yang kedua. Hukuman bagi penyihir itu dirinci. Jika praktek sihirnya adalah praktek kekufuran, maka dia dibunuh karena murtad. Oleh karena itu, diberi kesempatan apa? Taubat. Dengan diberi kesempatan taubat. Jika taubat, maka dimaafkan. Sebaliknya, jika tidak taubat, maka dibunuh. Jadi kalau dia taubat, maka dia kembali masuk Islam dan berjanji tidak akan mengulang sihirnya, maka dia dimaafkan. Baik. Yang kedua, jika praktek sihir yang dia lakukan, praktek sihirnya tidak sampai kafir. Bisa disebutkan contoh praktek sihir yang tidak sampai kafir? Menggunakan kecepatan tangan. Terus apa lagi? Ya, menggunakan obat kimia. Ya. Ini tidak sampai kafir. Sehingga ketemu orang, tiba-tiba dia cetek gitu tangannya, tapi di sini ada bubuk tertentu. Dihirup sama orang tadi, akhirnya pingsan. Ini praktek sihir, tapi tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Ya. Masya Allah. Dan di sini belum sampai saya sihir sudah merem. Udah merem, tenang. Wah, ini udah mimpi kemana ya? Karena bagian dari penjelasan adalah sihir. Jadi dongeng sihir. Baik. Jika praktek sihirnya tidak sampai kafir, di situ ada rincian. Yang pertama apa? Jika sempat membunuh, maka dia dikisos. Jika sempat membunuh, maka dia dikisos. Yang kedua, jika tidak sampai ada korban, maka dia ditakzir.
Ditakzir itu diapain? Dipenjara. Atau hukuman yang lainnya menyesuaikan kebijakan pemerintah. Menyesuaikan kebijakan pemerintah. Baik. Dan semacam ini kembali kepada wewenang pemerintah. Sehingga tadi kita bercerita tentang masalah hukuman-hukuman ini, yang punya wewenang dan hak untuk menghukum hanyalah pemerintah. Sedangkan individu maupun masyarakat yang bertindak bukan sebagai pemerintah, maka dia tidak punya hak untuk memberikan hukuman, tapi haknya melaporkan. Anda bisa tulis di bawahnya, semua penjelasan tentang hukuman adalah wewenang siapa? Adalah wewenang pemerintah, bukan individu maupun kelompok. Karena itu kalau ada kasus misalnya Anda ketemu penyihir atau dukun yang melakukan praktek sihir, kita tidak bisa mengambil tindakan sendiri, tapi yang bisa dilakukan adalah melaporkan. Kalau ternyata tidak ditindak, Pak, yaitu nanti tanggung jawab pemerintah, dia akan dituntut di akhirat. Kenapa ketika sudah ada laporan seperti itu, dia tidak memberikan tindakan, apapun alasannya. Misalnya dia beralasan, nah, di negara kita nggak ada undang-undang kayak gitu. Nah, nanti bisa jadi dia akan dituntut disebabkan karena dia tidak menegakkan hukuman yang berlaku. Wallahu a'lam. Baik, kita lengkapi keterangannya. Qala as-Subki, kata as-Subki, Madhabu Syafi'i, tadi kan Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat, tapi riwayat yang masyhur dari Imam Syafi'i, beliau berada di pendapat yang kedua. Fahasiluhu, kesimpulannya adalah anna sahira lahu thalathatu ahwal. Kata Imam Syafi'i, penyihir itu ada 3 keadaan. Halun yuqtalu kufran. Kondisi yang pertama, dibunuh sebagai orang kafir. Wahalun yuqtalu qisasan. Yang kedua, dibunuh sebagai kisos karena dia telah membunuh. Wahalun la yuqtalu aslan bal yu'azzar. Kondisi yang ketiga, dia tidak dibunuh tapi ditakzir, diberi hukuman sesuai kebijakan pemerintah. Ammal halatul lati yuqtalu fiha kufran. Adapun penyihir yang dibunuh sebagai orang kafir, faqala Asy-Syafi'i, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, ay ya'mala bisihrihi ma yablughul kufra. Ketika dia melakukan praktek sihir sampai pada tingkatan kekufuran. Dan tadi sudah kita sebutkan itu ya, dari keterangan yang disimpulkan di atas. Wa qad istadalla Asy-Syafi'i, kemudian ada rincian yang lain. Kapan dibunuh karena kisos? Ketika dia membunuh. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang sependapat dengan beliau berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya hadis berikut ini. Hadis dari Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya. Imam Syafi'i punya musnad Asy-Syafi'i, tapi tidak begitu ma'ruf dibandingkan dengan kitab fikihnya. Berbeda dengan Imam Ahmad, karena beliau tidak punya kitab fikih, maka yang ma'ruf musnad beliau, musnad Imam Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu damun ra'im muslimin, tidak halal darah seorang muslim, thalathin, kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama,
Rajulun kafara ba'da imanin. Orang yang kafir yang sebelumnya dia beriman. Maksudnya apa ini? Murtad. Dia murtad. Sehingga penyihir itu kenapa dihukum bunuh ketika dia melakukan praktek kekufuran? Karena dia murtad. Dia terhitung sebagai orang yang murtad. Au zinan ba'da ihsanin, atau dia melakukan praktek zina padahal dia sudah menikah. Zina muhsan. Au qatlu nafsin bighairi nafsin, atau membunuh jiwa tanpa ada praktek atau tanpa kisos, atau membunuh jiwa di luar kisos. Siapa yang melakukan 3 hal ini, maka halal darahnya. Bisa diulang ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i, Nabi SAW mengatakan gimana? Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Yang pertama apa tadi? Murtad. Yang kedua, zina muhsan. Yang ketiga, dia membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Udah? Kata As-Subki, berdasarkan hadis ini, maka pembunuhan untuk kasus yang pertama, kenapa tukang sihir itu dibunuh karena dia kafir, sejalan dengan sabda Nabi SAW, orang muslim halal darahnya jika dia murtad. Kafara ba'da imanin, dia kufur setelah beriman. Wa fil halati tsalitsa, dan pada kondisi yang ketiga, yaitu sabda Nabi SAW, au qatlu nafsin au qatlu nafsin bighairi nafsin, dia membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Sehingga tukang sihir itu kalau sampai memakan korban, maka dia dibunuh sebagai kisos. Wamtana'a fis tsaniyah, sementara untuk kasus yang kedua dia tidak diberi hukuman, li'annaha laysat bi ihdatsats tsalath, karena tidak termasuk dalam salah satu dari 3 di atas, yaitu tukang sihir yang tidak melakukan praktek kekufuran dan tidak sampai membunuh orang, maka dia tidak boleh dibunuh. Fala yahillu damuhu, sehingga darahnya tidak halal, amalan bisadril hadis, mengamalkan teks dari hadis. Masya Allah. Dan ini istidlal yang cukup kuat, karena pada asalnya darah seorang muslim itu terjaga. Kalaupun dia melakukan kesalahan, maka hanya boleh kesalahan yang menyebabkan halal darahnya. Dan disebutkan oleh Nabi SAW 3 hal tadi. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha ba'at mudabbaratan laha saharatha. Aisyah itu pernah punya budak mudabbar. Ada namanya budak mudabbar. Apa yang dimaksud dengan budak mudabbar? Budak yang dijanjikan merdeka jika tuannya mati. Kalau nanti saya mati, kamu silahkan pergi, kamu merdeka, sehingga tidak jadi warisan, sehingga tidak jadi warisan. Nah, ceritanya Aisyah budak mudabbar. Budak mudabbar nanti tidak boleh dijual ya, karena dia sudah dijanjikan merdeka. Aisyah punya budak mudabbar, budak wanita. Budak wanita mudabbar ini dijanjikan oleh Aisyah, kalau aku mati, kamu nanti bebas. Dia malah nyihir Aisyah biar cepat mati. Akhirnya oleh Aisyah, budak ini dijual. Padahal secara aturan tidak boleh dijual. Ketahuan nyihir Aisyah, akhirnya budak tadi dijual.
annaha ba'at mudabbaratan laha saharatha. Aisyah menjual budak mudabbar yang beliau miliki karena menyihir Aisyah. Dan dalam kejadian ini kita bisa mengambil hukum bahwa Aisyah tidak membunuh, tidak melaporkan untuk dibunuh, tapi diapain? Dijual. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tidak harus yang namanya hukuman bagi penyihir itu dibunuh. Wallahu walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dan sekali lagi penjelasan semacam ini adalah penjelasan sisi syar'i. Lalu kita bahas sebagaimana para ulama membahas. Para ulama membahas walaupun mereka bukan ulil amri. Artinya walaupun mereka tidak punya wewenang untuk mengambil sikap melakukan tindakan hukuman tadi. Tapi Imam Syafi'i membahas, Imam Malik membahas, Imam Ahmad membahas, demikian pula para ulama yang lain membahas. Dan tidak ada komentar mereka sebagai orang radikal, tidak ada. Sehingga kalau ada pembahasan seperti ini, ya jangan dikomentari kok radikal. Tidak, itu pembahasan yang sudah masa silam sudah disinggung oleh para ulama. Masalah apakah nanti diterapkan oleh masing-masing penguasa, itu kembali kepada tanggung jawab para penguasa. Yang dia punya tanggung jawab untuk menerapkan aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Paham maksudnya? Jadi kalau misalnya saya membahas masalah ini, maka tidak layak kalau dikomentari ini kajian radikal misalnya. Ini pembahasan dari sisi hukum syar'i. Apakah di lapangan dipraktikkan atau tidak dikembalikan kepada yang berwenang dalam melaksanakan tugas itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi dengan dukun atau penyihir. Interaksi dengan dukun atau penyihir. Baik, pada umumnya dua tokoh ini dibedakan. Tokoh bisa nggak disebut tokoh? Dua pemilik profesi ini dibedakan ya. Kalau sihir biasanya lebih digunakan untuk pelaku yang ingin menyerang orang lain. Baik dengan serangan mematikan atau membuat orang jadi jatuh cinta, membuat orang jadi benci dan seterusnya, itu sihir. Kalau dukun ini lebih kepada menebak ilmu ghaib. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana interaksi dukun dengan penyihir. Yang pertama, datang untuk jadi pasien. Untuk jadi pasien dukun atau pasien penyihir. Sehingga yang terjadi di situ, dia bisa minta bantuan, disihirkan. Minta bantuan disihirkan. Tolong dong si A ini dipelet. Dia nggak bisa nyihir, tapi dia minta bantuan orang lain disihirkan. Atau yang kedua, tanya hal gaib. Sudah? Pada posisi ini, dia hanya sebagai pasien dan bukan sebagai pelaku, tidak ikut belajar. Sehingga dia tidak belajar pada tukang sihir itu, bagaimana cara menyihir. Tapi dia cuma minta tolong. Tolong si A ini senang sama anak saya. Si B buat dia benci dengan anak saya. Dan seterusnya. Sehingga yang terjadi di situ, pasien belajar untuk
menyihir atau praktek dukun. Dia tidak belajar untuk menyihir atau melakukan praktek dukun. Baik. Apakah tindakan ini keluar dari Islam? Ada rincian. Yang pertama, jika dia meyakini kemampuan dukun atau tukang sihir atau penyihir, maka keluar dari Islam. Sebagai konsekuensi bahwa tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melakukan tindakan seperti penyihir seperti itu kecuali dia melakukan praktek kekufuran dibantu oleh setan. Tapi dia meyakini kemampuan itu, membenarkan hal itu, maka dia keluar dari Islam. Bisa dipahami insyaallah ya? Baik, misalnya, tolong dong sihirkan si A. Akhirnya disihirkan. Dan dia membenarkan, dia senang dengan itu, dia membenarkan perbuatan itu, ini nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Maka apa yang dia lakukan keluar dari Islam. Karena itu sama dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan itu tindakan yang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Yang kedua, jika dia meyakini bahwa itu dibantu setan, bahwa itu dibantu setan. Saya tahu dia dibantu setan. Dan dia merasa ini salah. Tapi karena dorongan hawa nafsu tetap dia lakukan. Karena dorongan hawa nafsu tetap dia lakukan. Misalnya karena emosi, karena marah, atau karena yang lainnya. Maka status dia fasik. Ada orang yang datang ke dukun, dia tahu dukun ini nggak tahu ilmu gaib. Tapi dia datang ke sana, tanya sesuatu, masalah tertentu, misalnya barang hilang atau apa. Karena orang ini yakin dia dibantu sama jin. Dan saya tahu praktek ini salah. Maka praktek ini tidak sampai keluar dari Islam, namun sifatnya kefasikan. Karena dia tidak sampai pada tingkatan bahwa dukun ini tahu hal yang gaib. Dia tidak sampai pada tingkatan meyakini dukun ini tahu hal yang gaib. Insyaallah bisa dipahami ini? Baik. Ada beberapa sahabat yang dia punya hobi datang ke dukun sebelum dia masuk Islam. Lalu setelah masuk Islam ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan larangan fala ta'tihi, jangan kau mendatanginya. Tapi kalau sampai tingkatan yang pertama tadi, ini seperti yang disebutkan oleh penulis. Yang menulis singgung tadi, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal dan dia membenarkan apa yang diucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, untuk yang kedua ini, bahwa dia yakin dia dibantu setan, bukan karena kemampuannya, dia tidak sampai kafir tapi fasik, ada hukuman. Hukumannya adalah salat tidak diterima. Selama berapa lama? 40 hari. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Yang kedua, datang untuk ngetes kemampuan
dalam rangka membuktikan kegagalan. Seperti ini bagian dari dakwah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Mereka mendatangi Ibnu Sayyad. Lalu Rasulullah SAW ingin ngetes kemampuan Ibnu Sayyad. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Sayyad, "Inni khabba'tu laka syai'an." Aku menyembunyikan sesuatu kepadamu. Tolong tebak. Lalu Ibnu Sayyad berusaha untuk menebak kata apa yang keluar. Duh. Nabi SAW menyembunyikan kata dukhan. Tapi Ibnu Sayyad hanya bisa menebak duh, tapi tidak lengkap. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ikhsa fa innaka lan ta'duwa qadrak." Ya, terhinalah kamu, kau tidak akan mampu untuk melampaui kemampuanmu. Kau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu. Jadi kau tidak akan bisa untuk menebak yang gaib. Maka ini buktinya kalau kau tidak tahu hal yang gaib. Sehingga datang dalam rangka untuk ngetes kemampuan, membuktikan kegagalan, ini bagian dari dakwah. Yang ketiga, datang untuk ngetes kemampuan, tapi sifatnya hanya untuk main-main. Ya. Saya penasaran, pengen tahu, benar nggak, pengen nggak? Ini dilarang keras. Walaupun tidak sampai pada tingkatan ada kebutuhan, hanya untuk ngetes saja, untuk main-main saja, ini dilarang keras karena bisa memicu terjadinya munculnya syubhat pada dirinya. Oh, kok benar ya? Akhirnya malah nanti terpengaruh dengannya. Baik. Jadi di sana ada 4 hukum ya, berkaitan dengan interaksi dengan dukun atau penyihir. Datang untuk jadi pasien, berarti itu kan dia ada kebutuhan. Makanya saya sebut datang untuk jadi pasien. Di situ ada 2 kondisi. Si pasien ini meyakini kemampuannya dan membenarkan prakteknya, maka keluar dari Islam. Si pasien tidak sampai meyakini kemampuannya, tapi yakin orang ini dibantu setan. Dia tidak tahu hal yang gaib dan praktek ini salah, maka status dia fasik. Hukumannya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Yang kedua, dia datang bukan sebagai pasien, jadi tidak ada kebutuhan, tapi tujuannya untuk dakwah. Ini boleh. Yang ketiga, datang tidak sebagai pasien, hanya untuk ngetes kemampuan, main-main, ini dilarang keras. Apakah masuk pada hukuman 40 hari sholatnya tidak diterima? Wallahu a'lam. Yang lebih tepat tidak sampai demikian. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dan pada prinsipnya kita semuanya mengingkari praktek-praktek semacam ini, walaupun sekarang dibalut dengan cara yang lebih halus. Oleh karena itu boleh nggak Pak sebatas nonton tayangan sulap atau praktek-praktek yang menggunakan jin. Kalau Anda datang ke area mereka, ini tidak boleh, nanti masuk ke salah satu ini, kecuali untuk dakwah. Tapi kalau tontonan di TV, yang itu sudah tayang di TV, ya sebagaimana nonton orang sujud kepada berhala, sebagaimana nonton orang yang berbuat kesyirikan, lalu kita nonton di televisi. Sehingga kita tidak hadir di forum itu, tapi kita hanya nonton rekaman orang yang melakukan praktek kekufuran. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, doa untuk salat jenazah
Jika mayitnya wanita, yang benar Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha? Doa untuk salat jenazah. Apabila mayitnya itu wanita, yang benar Allahumma gfir lahu ataukah Allahumma gfir laha? Coba dilihat ini ya. Kalau saya tulis Allahumma gfir lahu, satunya Allahumma gfir laha. Bedanya di mana? Bedanya di domir. Bedanya di domir. Ini ya. Ada domir hu sama domir ha. Kalau domir hu itu fungsinya apa? Menunjukkan kata ganti laki-laki. Kita sebut di sini kata ganti laki-laki. Kalau ha, perempuan. Begini? Sudah? Baik. Sekarang jenazah itu laki atau perempuan? Jenazah. Ini laki atau perempuan? Hah? Jenazah itu laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa? Ada tak marbuto. Ini perempuan. Kata jenazah itu kata muannas. Dia perempuan. Sudah? Sehingga menggunakan domir laha. Kalau al-mayyit ini laki atau perempuan? Mayyit laki atau perempuan? Al-mayyitu laki atau perempuan? Laki-laki. Ini kata laki-laki, kata mudzakkar. Sebenarnya lebih tepat mudzakkar muannas ya. Tapi mungkin jamaah yang belum punya pengantar bahasa Arab kesulitan. Ini kata mudzakkar ya. Kata mudzakkar. Baik, berarti dia menggunakan domir lahu. Begini? Sudah? Baik, misalnya orang mati. Orang mati baik laki maupun perempuan. Mana yang boleh disebut jenazah, mana yang boleh disebut mayit? Orang mati, laki maupun perempuan, mana yang boleh disebut jenazah, mana yang boleh disebut mayit? Dua-duanya kan. Orang mati, misalnya yang mati namanya Paijo. Satunya namanya misalnya Paijem. Wati lah misalnya ya. Kesamaan nama di luar tanggung jawab pembicara ya. Baik. Paijo itu bisa nggak disebut jenazah Paijo? Bisa. Atau disebut mayit Paijo? Bisa? Bisa. Wati. Bisa nggak disebut jenazah Wati? Disebut mayit Wati? Bisa. Maka sholat jenazah mau ha maupun hu dua-duanya boleh. Sehingga Anda baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mayitnya laki atau perempuan? Bebas. Kalau dia laki-laki, berarti sesuai namanya laki-laki dan sesuai statusnya mayit. Kalau dia perempuan, Allahumma gfir lahu karena dia jenazah. Ya Allah, maafkanlah, ampunilah jenazah ini. Jenazah itu laki atau perempuan? Perempuan. Paham? Ketika dia pakai hu, kalau dia perempuan gimana Pak? Pakai hu Pak? Ya boleh saja, karena mayit itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, ampunilah mayit ini, baik laki maupun perempuan. Karena kata mayit itu mudzakkar, sehingga perubahan domir di situ tidak jadi masalah.
Paham insyaallah? Jelas atau belas? Hah? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Yang mati ya. Yang mati misalnya Buwati. Tapi kita berdoa Allahumma ghfir lahu. Kita berdoanya kayak gini. Loh Pak, hu ini kan katanya untuk mayat laki-laki. Yang mati kan perempuan. Boleh nggak Pak kita tetap membaca Allahumma ghfir lahu? Boleh. Nah, hu di sini sebagai kata ganti mayit. Sehingga kalau kita tulis lengkap Allahumma ghfir lil mayyit. Ya Allah, ampunilah si mayit itu. Nah, kata mayit itu berlaku bagi laki atau perempuan? Semuanya, laki bisa, perempuan bisa. Maka hu di sini maksudnya adalah mayit. Insyaallah paham ini? Paham ya? Sehingga jenazah perempuan Anda membaca Allahumma ghfir lahu tidak salah. Tapi kalaupun misalnya Anda baca Allahumma ghfir laha juga benar. Ya, karena baik domir hu maupun ha dua-duanya berlaku. Wallahu a'lam. Baik. Yang lebih penting salat jenazah ya. Yang kedua, doa yang ma'thur dari Nabi SAW untuk salat jenazah itu ada beberapa redaksi. Walaupun para ulama membolehkan untuk mendoakan dengan redaksi yang dibuat sendiri. Karena Nabi SAW dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Tsumma yatakhallas lahu minad du'a'i ma syaa." Kemudian hendaknya dia murnikan doa khusus untuk mayit sesuai yang dia inginkan. Sehingga redaksinya boleh dengan redaksi yang lain. Yang dari Nabi SAW di antaranya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabin fil qabri wa adzabin fin nar. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fahihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal Islam. Ini redaksi yang lain. Dan masih ada beberapa redaksi yang diajarkan Nabi SAW. Tapi para ulama mengatakan yang penting pokoknya mendoakan mayit. Karena inti dari salat jenazah adalah mendoakan mayit. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, bagaimana cara menghitung hari kelahiran ke-7 untuk akikoh? Misalnya, jika dia lahir hari Rabu siang, apakah beda dengan Rabu malam? Lalu bagaimana saat hari ke-7 dalam kondisi tidak mampu? Sampai manakah batas tanggung jawab akikoh itu berlaku? Mengenai cara menghitung hari akikoh, yang pertama, ulama yang kami ketahui dari beberapa keterangan yang lain juga, seperti keterangan Imam An-Nawawi dan yang lainnya, termasuk juga yang pernah dikutip dalam ensiklopedia fikih, Mausu'ah Fiqhiyah, sepakat bahwa malam hari itu tidak dihitung. Jadi kalau lahir tadi malam, maka ngitungnya dari mulai siang ini. Untuk hitungan hari ke-7. Banyak bayi yang lahir malam. Sehingga lahirnya malam, malamnya itu tidak dihitung. Ngitungnya siang setelahnya. Ini ulama sepakat. Yang kedua, lalu bagaimana dengan yang lahir siang? Bagaimana teknis perhitungannya? Ulama beda pendapat.
apakah hari lahirnya itu dihitung sebagai hari 7 akikoh tadi? Karena akikoh dilakukan di hari yang ke-7. Ataukah tidak dihitung? Jumhur ulama mengatakan dihitung. Jumhur ulama mengatakan dihitung. Sehingga kalau bayinya lahir malam Rabu, berarti ngitungnya gimana? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Akikohnya di hari Selasa. Sehingga dia diakikoi H-1. Itu perhitungan jumhur. Karena hari lahirnya dihitung. Baik. Dan ada yang mengatakan hari lahirnya tidak dihitung. Kalau hari lahir tidak dihitung, jika lahirnya hari Rabu, maka dia dihitung Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu akikohnya. Sehingga akikoh dilakukan sama seperti hari lahir. Lahir Rabu, akikoh Rabu. Kalau jumhur, lahir Rabu, akikoh Selasa. Wallahu alam, dalam hal ini hanya masalah afdoliyah tentang teknis perhitungan hari akikoh. Meskipun semuanya sepakat bahwa akikoh dilakukan di hari yang ke-7. Tapi bagaimana cara ngitung hari yang ke-7? Ada dua pendapat ulama yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Batas hukum mengakikah itu ada batas waktunya jika terlewat hari yang ke-7? Jika terlewat dari hari yang ke-7, lalu batasnya pelipatan 7 itu hanya disyariatkan kalau berdasarkan nas hadis, walaupun di sini diperselisihkan tentang keabsahannya. Kalau hari ke-7 nggak bisa gimana Pak? Kalau hari ke-7 nggak bisa, boleh hari ke-14 atau hari ke-21. Jika sampai di angka 21 hari tetap nggak bisa, setelahnya bebas. Tidak lagi memperhatikan kelipatan pekan. Tidak lagi memperhatikan kelipatan 7. Sehingga boleh misalnya hari ke-35 sama itu kali hari ke-38, hari ke-40, hari ke-43 bebas. Sudah tidak lagi memperhatikan kelipatan 7 semampunya. Dan batas akhirnya sampai balik. Jika ternyata orang tua sudah tidak mampu sampai anak itu balik, maka gugur tanggung jawab akikah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.